Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ending dan juga post credit scene untuk film The Fantastic Four First Steps, yang ternyata menyimpan banyak sekali adegan baru untuk pembukaan MCU Multiverse Saga fase ke-6 ini sebelum mengarah kepada Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. So Mario Booster, let's break down this video. Sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu karena filmnya masih tayang di bioskop, oke? Setting waktu di film ini adalah di Earth 88 di era tahun 1960-an di dunia yang retrofuturistik, yang dimana ini berbeda sekali dengan versi MCU utama yang berlatar di Earth 616, karena film ini akan menceritakan kondisi sebuah dunia alternatif yang berusaha dimangsa oleh sosok yang bernama Galactus, yang dimana ini membuat kita callback kepada filmnya Deadpool and Wolverine yang berlatar di Earth 10005 alias Universe X-Men Fox, dan juga di filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang berlatar di Earth 838. Dan sebenarnya nama dari Earth 828 ini adalah sebuah dari tanggal dan juga bulan kelahiran Jack Kirby, sang pencipta untuk karakter Fantastic Four di versi komik Marvel, yang dimana Jack Kirby lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1917 silam, yang dimana bulan dan juga tanggalnya dibalik jadi 828 sebagai bentuk penghormatan kepada Jack Kirby sebagai pencipta versi komiknya, dan juga sebagai sebuah pengingat bahwa Fantastic Four versi MCU pertama kali diungkapkan adalah dari Earth 838 di filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang saat itu diperankan oleh aktor John Krasinski. Reed Richards of the Fantastic Four. You guys chart in the 60s. I'm sorry, is this a joke to you? Bahkan intro dari film ini semuanya memperlihatkan warna biru ciri khas bagi tim Fantastic Four dan dibuatkan seklasik mungkin karena Matt Shakman sebagai sutradaranya mengambil sebuah referensi kisahnya yang ada pada komik klasik pertama Fantastic Four di tahun 1961 silam. Ending dari film ini akhirnya memperlihatkan para anggota The Fantastic Four yang mendapatkan kabar dari Silver Surfer Freddy Shalabal bahwa bumi mereka akan mengalami kehancuran karena akan dilahap oleh sosok yang bernama Galactus. Sementara itu akhirnya para anggota Fantastic Four itu akan berusaha negosiasi dengan Galactus di pesawatnya di Antartika, namun berakhir gagal karena Galactus ternyata meminta anak mereka yaitu Franklin Richards agar diserahkan kepadanya untuk dimakan. Tapi Fantastic Four menolak dan Galactus siap untuk mengambil paksa Franklin Richards di bumi, yang dimana hal ini membuat semua orang itu panik dan bahkan menyalahkan para tim Fantastic Four karena tidak becus dalam menghadapi Galactus di sana. Perlu diingat bahwa ternyata mereka sudah menemui Galactus selama sebulan karena adanya sebuah dilatasi waktu ketika pesawat mereka terkena sebuah efek gelombang dari black hole untuk menjebak Silver Surfer ketika dia lagi mengejar pesawat Excelsior milik Fantastic Four tersebut. Jadi emang black hole dalam sebuah ilmu sains merupakan sebuah objek di alam semesta yang memiliki sebuah gravitasi sangat kuat hingga tidak satu pun yang bisa lolos darinya. Menurut sebuah teorinya Einstein, gravitasi yang sangat kuat ini dapat mengaruhi sebuah aliran waktu. Semakin dekat kamu kepada sumber gravitasi black hole ini, maka waktu akan berjalan lebih lambat daripada yang sebelumnya. Ketika mereka lagi pusing untuk menghadapi Galactus yang sangat kuat ini, Reed Richards akhirnya menemukan sebuah ide yang dimana caranya adalah untuk memindahkan bumi dari Galactus dengan cara membangun sebuah mesin transportasi bumi
yang akan ditempatkan di semua negara yang ada di bumi tersebut, yang dimana mesin itu akan dinyalakan secara bersamaan ketika Galactus akan sampai ke atmosfer bumi. Dan hal itu terinspirasi dari sebuah karya Reed Richards sebelumnya ketika dia memindahkan sebuah telur ke tempat yang lain yang sudah terlihat di awal film tersebut. Lalu ketika mesin itu sudah dinyalakan bersamaan, tiba-tiba Silver Surfer langsung menghancurkan semua mesin itu ke berbagai macam belahan dunia, yang dimana hal itu membuat jenis Storm itu memutuskan untuk melawannya dengan cara yang penuh dengan ilmu sains, yang dimana jenis Storm ini untuk mengkalkulasikannya bahasa yang ia dengar dari mulutnya Silver Surfer sejak awal mereka bertemu di Times Square, New York kemarin. Dan ternyata jenis Storm untuk memperhitungkannya dan juga mempelajari bahasa itu, bahwa ternyata dia bernama asli Shalla-Bal dari planet Zenla, yang dimana hal itu sesuai kepada versi komiknya. Yang pertama kali muncul dalam komiknya Silver Surfer isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1968. Nah, dia bernama asli Shalla-Bal dari sebuah planet Zenla yang merupakan istri dari Norrin Red, Silver Surfer versi laki-laki yang rela mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan perasalnya dari kehancuran oleh Galactus. Tapi mungkin saja dalam versi Earth 88 MCU ini Norrin Red gak pernah muncul sebagai Silver Surfer, tapi malahan langsung kepada Shalla-Bal sebagai bentuk ekstensi multiverse Marvel yang semakin kompleks. Dan ketika semua planning mereka sudah mulai hancur berantakan, akhirnya Reed Richards dan juga Sue Storm itu hanya punya satu cara, yaitu dengan cara memancing Galactus sampai ke bumi dengan pakai anak mereka sendiri, yaitu Franklin Richards yang masih bayi. Lalu demi semua orang bisa aman di serangan Galactus di Earth 88 ini, akhirnya Sue Storm menyebut hubungan kerjasama dengan musuh pertama mereka, yaitu Mole-Man, yang kisahnya seperti kisahkan di film ini sebagai musuh pertama para tim Fantastic Four ketika awal berkarir sebagai keluarga superhero di universe ini. Mole-Man adalah seorang penguasa kerajaan dunia bawah tanah, yaitu yang bernama Subterranea, yang dimana dia memimpin semua berbagai makhluk mengerikan seperti Moloids dan juga makhluk-makhluk aneh yang lainnya. Dan si Mole-Man ini nggak pernah beraliansi dengan tim Fantastic Four di versi komiknya. Makanya di versi MCU ini Mole-Man dikisahkan sebagai orang yang berkolaborasi dengan tim Fantastic Four semenjak dia dan juga Sue Storm mulai berteman setelah mereka udah saling bermusuhan selama beberapa tahun lamanya, yang dimana semua orang akan diamankan di kerajaan Subterranea dan Galactus akan siap menyerang dunia permukaan bumi tanpa khawatir ada orang-orang yang akan terluka di kejadian pertarungan yang sangat epik tersebut ya. Yang dimana para tim Fantastic Four ini akan berusaha untuk menjebak Galactus dengan cara membuka sebuah portal black hole dengan menggunakan sebuah mesin portal yang dilanjutkan oleh Silver Surfer tadi. We will protect you. Akhirnya ketika mereka lagi bertarung di sana, tiba-tiba Galactus bisa masuk kepada portal black hole dengan bantuan juga dari Silver Surfer Shalla-Bal yang akhirnya mengorbankan dirinya agar bumi gak dimangsa oleh Galactus dan bisa menebus dosa masa lalunya yang pernah menghancurkan berbagai macam planet di semesta Earth 88 tersebut ya. Oke, Galactus emang dikenal sebagai pemakan planet yang pertama kali muncul dalam komiknya Fantastic Four is nomor 48 yang dirilis pada tahun 1966. Galactus awalnya dikenal sebagai Galan dari Planeta di komik Marvel, dan dia adalah makhluk yang selamat dari pembaruan multiverse dengan bergabung kepada Six Cosmos dan menjadi perwujudan multiverse sebelum Earth 616 dibentuk. Dan Galan akhirnya lahir kembali sebagai Galactus di Seven Cosmos alias di Earth 616. Beberapa ribu tahun semenjak dia bangkit sebagai Galactus di Earth 616 ini, dia sadar kalau dia adalah makhluk yang butuh makan untuk bertahan hidup di semesta kosmos ini ya. Yang dimana energi yang ia butuhkan itu ada di berbagai macam planet yang berisikan berbagai macam makhluk hidup yang ada di dalamnya. Karena itu Galactus menjadi entitas pemakan planet di semesta komik Marvel. Nah,
Kalau gua compare kepada versi komiknya, sebenarnya Galactus udah makan semua ribuan planet di komik Marvel. Tapi di sini terbukti bahwa di Earth 828, Galactus tuh makan 5 planet sekaligus ya. Yang dimana mungkin saja di antaranya adalah planet Tarnex 4 yang merupakan planet kekaisaran Skrull yang keberadaannya akhirnya dimakan oleh Galactus yang dijulukan ke versi komiknya Fantastic Four is nomor 257 yang dirilis pada tahun 1983. Kemudian nextnya ada planet New Xandar, sebuah planet bagi Nova Corps yang dijulukan oleh Galactus di komiknya Silver Surfer volume 3 issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 1987. Kalau emang ini sebuah kejadian nyata, berarti kita bisa melihat bahwa di Earth 828 ini bukan cuma Fantastic Four saja, tapi juga ada Skrull, dan juga Nova Corps, dan juga berbagai macam para alien-alien yang eksis ke semesta 828 ini yang seperti ini. So, well, lagi-lagi ya, ini cuma teori liar aja yang bisa compare kepada versi komiknya. Akhirnya, Fantastic Four udah menyelamatkan Earth 828 dari bentuk kepunahannya dan mereka dianggap sebagai pahlawan dan juga penyelamat umat manusia oleh semua orang di sana. Nah, di sini gue punya sebuah teori. Apakah jangan-jangan Galactus udah mati ketika dilempar kepada Black Hole bersama juga dengan Silver Surfer Fashionable ini? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena dia adalah sosok kosmik itu sendiri. Jadi ketika dia dilempar kepada Black Hole dengan Silver Surfer di dalamnya, ada kemungkinan dia akan terlempar dalam universe lain. Karena konsep di komik Marvel itu, portal menuju multiverse itu adalah menggunakan Black Hole salah satunya yang paling berisiko ya. Jadi mana hal ini pernah terjadi kepada kasusnya Negative Zone. Jadi mana hal ini pernah kejadian di filmnya Fantastic Four tahun 2015 ketika mereka semua terkena sebuah kekuatan kosmik dari Negative Zone dan akhirnya mereka menjadi anggota tim Fantastic Four. Makanya mungkin saja Galactus dan juga Shellable ini akan tembus ke Earth 616 untuk menjadi ancaman berikutnya dalam film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, bersamaan juga dengan Dr. Doom versi RTJ mendatang. Karena emang Kevin Feige pernah mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh penting di MCU dalam segi bentuk hero dan juga villain, peran mereka semuanya akan masuk kepada filmnya Avengers Doomsday sebagai bentuk final kehancuran multiverse Marvel yang sesungguhnya. You're late. What do you mean? What do you mean? What do I mean? You're late for dinner. On everybody's mind, will the baby be born with superpowers? Sampai pada akhirnya Sue Storm tewas di pangkuannya Reed Richards ketika mereka untuk menyelamatkan Earth 828 dari ancaman Galactus yang mengerikan itu. Dan tiba-tiba putra mereka yaitu Franklin akhirnya berhasil untuk menyembuhkan ibunya dari kematian. Perlu diingat bahwa Franklin ini merupakan anak pertama dari Reed Richards dan juga Susan Storm yang dikenal sebagai mutant level Omega yang bahkan bisa menciptakan universe alternatif dengan kedua tangannya sendiri. Dan dia bahkan pernah membangkitkan Galactus dalam komiknya Fantastic Four volume 3 issue nomor 604. Yang dimana ada sebuah kisah ketika Galactus yang terbunuh dalam sebuah perang kosmik yang sangat berbahaya. Dan tiba-tiba ada Franklin Richards dari masa depan alternatif yang tiba-tiba dia menyelamatkan Galactus dari kematian. Bahkan di komiknya Heroes Reborn di tahun 97 ada sebuah kisah komik yang dikisahkan banyak hero-hero Marvel yang tewas akibat pertempuran tersebut. Yang dimana akhirnya Franklin Richards menciptakan sebuah universe alternatif agar mereka bisa hidup kembali di dunia yang baru yang ia ciptakan. Jadi emang Franklin ini akan menjadi target bagi Dr. Doom di filmnya Avengers Doomsday sesuai link yang pernah kita bocorkan di breakdown sebelumnya. Karena emang Victor Von Doom ini merupakan orang yang haus akan kekuasaan untuk menguasai multiverse Marvel sebagai diktator yang mengerikan yang resmi akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Kemudian beralih kepada post credit scene yang memperlihatkan 4 tahun setelah kejadian di film pertama dan Franklin udah berumur 4 tahun yang dibacakan sebuah dongeng oleh ibunya di ruang tamu di gedung Baxter Building. Dan ketika Sustom akan kembali ke sana, tiba-tiba dia melihat ada sosok Dr. Doom yang menggendong Franklin Richards sambil melepaskan topeng besinya bahwa dia adalah Victor Von Doom, musuh lama dari tim Fantastic Four. Mungkin saja di masa lalu
Fantastic Four pernah menghadapi Dr. Doom yang pernah mengancam keselamatan Earth 828. Tapi kalau kita compare kepada versi komiknya, sebenarnya Dr. Doom pertama kali menemui Fantastic Four itu berada di komik pertamanya, yang dimana itu melalui dengan cara yang sama. Dia masuk kepada gedung Berser Building dan akhirnya menjebak mereka semua dengan jaring energi di tangannya. Dan akhirnya Doom ini memaksa mereka untuk pergi time travel ke abad ke-18 untuk mencuri sebuah harta karun milik bajak laut yang bernama Blackbird, yang diyakini memiliki sebuah permata mistik yang ada di kantungnya. Nah, perlu diingat bahwa Victor Von Doom ini adalah musuh lama bagi Reed Richards. Bahkan mereka udah mulai persaingan sejak di masa kuliah. Dan Doom akhirnya menyalahkan Reed Richards karena atas kegagalan eksperimen di masa lalu yang berwajahnya menjadi hancur dan juga rusak. Yang dimana eksperimen itu dibuat karena si Victor Von Doom itu akan berusaha untuk menyelamatkan jiwa ibunya yang dikurung ke dimensi neraka oleh iblis Mephisto. Yang dimana sinilah si Victor Von Doom itu akhirnya terobsesi kepada ilmu pengetahuan dan juga sihir dari keluarganya menjadi satu. Tapi coba kita lihat di versi adegan ini, sepertinya Dr. Doom akan langsung mengincar Franklin Richards untuk memanfaatkan kekuatannya dalam menguasai multiverse Marvel nantinya, yang dimana wajahnya sangat mirip kepada Tony Stark dari Earth 616 yang tewas dalam film Avengers Endgame. Tentu hal ini adalah hal yang wajar karena emang di Earth 828 ini dia dikenal sebagai Victor Von Doom, yang dimana ini berbeda sekali dengan Tony Stark yang kita kenal dari Earth 616. Jadi emang keberadaannya akan terjadi penuh dalam filmnya Avengers Doomsday yang siap tayang pada akhir bulan Desember tahun 2026 mendatang. Tapi kalau kita kaitkan kepada post-credit scene Thunderbolts kemarin, yang dimana ada pesawatnya Excelsior milik Fantastic Four dari Earth 828. Kira-kira apa yang terjadi nih? Karena di ending filmnya saja sudah ada time jump 4 tahun setelah Galactus mengipasi bumi dan berusaha untuk menculik Franklin Richards, dan tiba-tiba ada kehadiran Dr. Doom di Baxter Building. Jadi bisa kita asumsikan kalau di pesawat itu akan berisikan Dr. Doom yang membawa Franklin Richards bersamanya sebagai bentuk master plan-nya untuk menguasai multiverse Marvel. Nah, kenapa mesti Earth 616? Karena dia udah mempelajari hal itu selama 4 tahun lamanya, bahwa di universe inilah ada variannya yang wajahnya mirip dengannya, yaitu Tony Stark alias Iron Man yang tewas sebagai legenda di Avengers Endgame, yang bertujuan untuk memanipulasi mereka semua yang kenal dengan Tony Stark ini untuk bergabung dengannya dalam misi menguasai multiverse Marvel, yang dimana hal ini udah pernah bocor di sebuah bocoran leaknya untuk filmnya Avengers Doomsday, yang dimana Dr. Doom udah punya aliansi seperti Doctor Strange, The New Avengers, dan bahkan semua hero-hero Marvel akhirnya bersatu dengannya setelah dia memanipulasi mereka semua. Tapi well, lagi-lagi ya, ini cuma teori liar aja bisa aku kumpulkan untuk video breakdown yang satu ini. Tapi so, menurut kalian, bagaimanakah teori kalian mengenai adegan Thunderbolts kepada filmnya Fantastic Four First Steps ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Lalu lanjut kepada post-credit scene yang kedua, yang dimana ada animasinya Fantastic Four dalam versi kartun tahun 1960-an dengan menampilkan Fantastic Four yang bertarung dengan si Mole Man dan juga Red Ghost sesuai pada intro film live action ini ya, yang dimana adegan ini masukkan sebagai bentuk penghormatan kepada versi komik klasiknya dan juga animasinya, karena kedua format inilah semua orang cerita bagaimana kisah Fantastic Four di versi komik dan juga akhirnya diangkat ke versi animasinya sejak tahun 1980-an silam. Nah, untuk film ini kita menemukan ada cameo yang bisa dibilang cukup sangat rahasia ya, yaitu adalah para tim Fantastic Four di era tahun 1994 yang sayangnya hasil filmnya tidak pernah dipublikasikan karena masalah hak cipta antara Marvel Comics dan juga Constantin Film sebagai studio yang memproduksinya, yang mereka tampil sebagai warga New York yang berterima kasih kepada tim Fantastic Four di film ini sebagai bentuk penghormatannya ya, yang dimana gaya cameo ini membuat kita callback kepada filmnya The Flash DCU ketika Barry Allen akhirnya bertemu dengan Batman alias Bruce Wayne versi George Clooney, versi Batman yang diremehkan oleh semua para fans hingga sekarang ini ya. Waduh, makin gokil tuh. He asked to
too high a price. He asked for our child. I don't know. Oke, akhirnya kita udah membreakdown semua post credit scene dan juga ending di filmnya The Fantastic Four First Steps MCU yang satu ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai film Fantastic Four First Steps yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.